Hmm. Kalau sudah kantor didatangi oleh yang hijau itu, Iya. nggak usah bicara juga gemetar itu. Ngelihat orangnya aja Ngelihat ya, orang aja nggak usah gitu. ngomong lah ya. Ya, tapi kan yang namanya wartawan dan media ini selalu punya cara ya kan Iya. 1001 Iya. untuk berkilah, untuk berkelit gitu Iya. kan. Jadi Iya. macam-macam lah biasanya Mhm. gitu kan. Biasanya awalnya mereka kencang, tapi lama-lama mulai akhirnya mereka oke, nanti lain lagi jangan dilakukan misalnya gitu. Iya, iya. Tetap aja media ini kan nggak pernah kapok emangnya. Dan Aha, selalu iya. melakukan dengan gayanya ya. Iya. Apalagi kalau lembaga tempat saya itu kan di Kompas itu kan sangat hati-hati itu. Iya, iya. Sangat hati-hati Iya, itu. karena melihat saat ini kita kembali ke perbincangan menolak lupa dan di di antara sekian banyak cerita menolak lupa, mengingat kembali peristiwa 1998. Nah, bersama kita sekarang ada Mas Subhan. Dulu Mas Subhan di Kompas ya. Iya, betul. Dulu di Kompas sebagai jurnalis. Yes. Nah, kita memang persoalan 98 banyak kisah-kisah dari perspektif teman-teman aktivis kampus ya. Nah, kita juga perlu diperkaya dengan perspektif kawan-kawan kita di jurnalis saat itu. Nah, saat itu kira-kira situasinya kan teman-teman pers atau pemilik media dalam situasi yang mungkin serba salah juga ya, Mas Subhan. Saat itu semua segmen kehidupan masyarakat dikooptasi oleh Orde Baru, termasuk juga dunia pers ya, teman-teman jurnalis. Nah, di dalam situasi kooptasi seperti itu bagaimana teman-teman pers menyiasati situasi? Di satu sisi ada situasi kooptasi, di satu sisi harus menyuarakan suara rakyat, suara masyarakat. Bagaimana menyeimbangkan soal itu? Kalau kita flashback, kita berharap janganlah kembali ke masa seperti itu. Ya, tentu Karena saja. media Ya. dunia pers ini menurut saya benar-benar terkooptasi, tersandra, terpenjara, dan kita tidak punya kebebasan yang benar-benar dalam arti menyuarakan kita. Ya, ya, Nah, ya. kita membayangkan pada saat itu Pak Harto begitu kuatnya, zaman Orde Baru, kemudian baru runtuh setelah 32 tahun. 32 tahun ya. Kalau kita lihat, biasanya jurnalis itu aktivis. Nah, jadi biasanya ya. Kum aktivis. Jadi tidak ada ya. Kalau zaman dulu semua rata-rata itu yang jadi jurnalis itu banyak yang aktivis di kampus semua. Iya, kumpulnya sama teman-teman juga. Karena mereka biasa berwacana dan suka membangun narasi ide-ide gagasan lewat tulisan, artikel, sehingga mereka punya hasrat untuk menyalurkan terus lewat media. Ya kan, ada yang menulis artikel, ada yang menulis karangan seperti yang lain-lain itu kan. Nah, pada saat itu yang namanya Orde Baru, menulis itu sangat hati-hati kita. Setiap tulisan kita itu dampak besoknya kenapa? Misalnya nih, tulisan kita tiba-tiba misalnya berhubungan dengan katakanlah waktu itu ABRI ya. Belum ada tentara waktu itu, belum ada TNI itu. Bahaya itu. ABRI. Itu kalau tulisannya rada aneh, besok bisa datangin tuh. Iya kan, tiba-tiba nanti juru bicara misalnya Humas, kalau dulu namanya Pusat Penerangan. Kalau di Pemdam itu Puspen dulu ya kan. Jadi bisa didatangi. Kalau sudah kantor didatangi oleh yang hijau itu, nggak usah bicara juga gemetar itu. Ngelihat orangnya aja ya, nggak usah ngomong lah ya. Ya. Tapi kan yang namanya wartawan dan media ini selalu punya cara ya kan 1001 untuk berkilah, untuk berkelit. Gitu kan. Jadi macam-macam lah biasanya gitu kan. Biasanya awalnya mereka kencang, tapi lama-lama mulai akhirnya mereka oke, nanti lain lagi jangan dilakukan misalnya gitu. Tetap aja media ini kan nggak pernah kapok emangnya. Dan selalu melakukan dengan gayanya ya. Apalagi kalau lembaga tempat saya itu kan di Kompas itu kan sangat hati-hati itu. Sangat hati-hati itu. Karena melihat dua rekannya udah dibredel kan, Kompas sama Sinar Tempo sama Sinar Harapan. Iya, itu pasti. Kemudian kultur di Kompas kan memang begitu. Ya kan, kulturnya tidak
tidak reaktif, tidak agresif, ya kan? Nggak konfrontatif Tidak langsung, konfrontatif, Pak, ya. tapi lebih substantif lah, ya kan? Iya. Lebih istilahnya lebih menunjukkan hal-hal yang substansial gitu Iya. kan, tanpa dengan cara yang ya tidak menunjukkan reaksi yang macam-macam, gitu Iya, standar saat aja, itu, gitu iya, ya kan? iya. Mungkin salah satu gaya Jawa nih mungkin kali ya, itu Iya, kan. Mungkin kompas. itu lebih pas itu mungkin Iya, ya. iya. Dan cara itu memang kalau istilah lagu itu apa? Killing me softly, Killing me softly, ya. jadi enggak With his news, ya. Nah, gitu Bukan ya. with his song, ya. Jadi yang penting kita berbuat, terus tidak ingin bahwa begitu kita berteriak kencang, besoknya kita selesai, mati karena Iya, ditutup. iya. Nah, enggak begitu. Iya. Karena Kompas kan pernah dibredel tahun 78. 78, ya. Iya. 78 pernah dibredel juga, ya kemudian akhirnya boleh dengan berbagai prasyarat gitu Iya, kan, tentu. boleh terbit Iya, lagi. Nah, iya. itu pengalaman yang bagus. Dan gaya ini ternyata juga memang lebih bisa diterima dengan situasi. Ya dengan situasinya dengan berbagai macam gitu ya. Karena kalau tadi kita menggunakan langsung frontal, habis. Iya. Nggak ada lagi. Akhirnya menjadi memori dan kenangan sejarah. Iya. Saya ingat Pak Yaakob selalu bilang begitu. Kira-kira kalau kita berhenti situ kita nggak punya lagi tugas. Nggak punya lagi tugas mulia. Iya, tidak bisa lagi menyuarakan. Tidak lagi bisa menyuarakan. Ya artinya kita harus berdamai. Iya. Nah, kita harus berdamai dengan cara seperti itu. Iya, makanya tadi saya bilang kan dalam situasi yang kayaknya dilematis Iya, ya, agak serba salah Iya, gitu kan. betul, ya. Nah, dulu kan begini, pemerintah menggunakan kooptasi, Iya. Orde Baru saat itu, kalau ke media itu bentuk ancamannya adalah pencabutan SIUP. Iya. Ya. Ada punishment Iya. di situ. Nah, melihat situasi hari ini seperti apa? Apakah masih pakai punishment atau mungkin sudah diubah taktiknya? Sekarang pakai reward ya, bukan lagi punishment tapi reward. Iya, Entah apapun rewardnya ya. Iya. Kita tidak tahu. Tetapi mungkin dalam situasi yang kebebasan begini kan ada situasi dalam tanda kutip kooptasi secara halus kepada media-media juga kayaknya tidak seperti TV misalnya ya. Pemilik TV adalah sekaligus juga bagian dari pihak yang sedang juga bertarung ya. Jadi situasi seperti itu juga sepertinya kebebasan kita juga tidak netral juga sebenarnya ya. Dalam situasi yang seperti sekarang berbeda dengan pada saat Orde Baru. Orde Baru kan ya koran-koran, media-media berusaha untuk netral meskipun di tengah tekanan yang sedemikian hebat. Nah, kalau sekarang gimana Mas Suban ngelihatnya situasi jurnalistik sekarang nih? Kalau kita membandingkan dengan era Orde Baru ya, tentu udah sangat berbeda jauh kan. Artinya dengan SIUP itu dulu itu kan sebuah punishment dan itu godam sesuatu itu yang menakutkan itu. Itu adalah palunya itu kan. Tapi real, jelas. Ya kan, itu yang ditakutkan gitu kan. Nah, setelah reformasi udah nggak ada lagi. Semua boleh. Free semua. Free semua. Market kok kita. Kita seakan market. Misalnya persnya sekarang silakan hidup. Kalau Anda tadi misalnya secara revenue segala macam gagal mati sendiri kan begitu kan akhirnya kan secara market kan. Yang berandal market lah ya. Nah, yang market gitu. Nah, yang tadi yang sampaikan tadi bahwa di era dulu Orde Baru dulu banyak yang para pejuang-pejuang, para orang-orang yang aktif di pers, termasuk pengelolanya, itu tumbuh menjadi pengusaha. Sebaliknya di era reformasi, pengusaha yang menjadi memiliki media, gitu loh kan. Ini sudah pesannya sudah berbeda. Pesannya berbeda. Artinya ada background yang berbeda dengan ini. Kalau dulu zaman Orde Baru lah sampai Orde Baru sejak zaman dari karena sejak era pasca kemerdekaan ya kan. Itu kan artikan media itu sebuah alat perjuangan. Orang yang aktif di situ kan melakukan perjuangan, dia memang profesional di situ. Tetapi yang punya media ini melihat bahwa media ini menjadi ceruk ekonomi yang besar. Mereka berbondong-bondong. Pengusahanya akhirnya yang tadinya misalnya pengusaha batubara mulai satu-satu mulai, pengusaha properti mulai, ya kan, pengusaha kapal mulai, gitu kan. Jadi mereka juga ingin mendapatkan ceruk ekonomi. Nah, persoalannya ada dua hal di situ.
ternyata media juga bisa digunakan alat politik. Ya. Semakin dia punya media, Ya. dia semakin powerful tuh nanti di politik. Itu toolsnya dia. Iya, itu toolsnya dia. Iya. Jadi media ini memang kalau pilar demokrasi Pilar itu, demokrasi. pilar demokrasi itu memang luar biasa. Iya. Di zaman sebelum era yang sekarang ya, siapa yang menggenggam media, dia akan menguasai dunia. Iya. Kalau sekarang kan beda. Iya. Karena media sekarang bukan lagi sifatnya pabrikan. Kalau dulu kan pabrikan tuh kan, Iya. pasti yang punya perusahaan ini besar, kelompok ini, kelompok ini. Sekarang semua orang itu bisa melahirkan media dalam tanda petik. Media dalam tanda petik, artinya informasi ya. Iya. Gitu kan? Iya. Informasi. Jadi dari kamar saya bisa meng-create itu media, bisa memproduksi itu media. Dan era digital ini kan era yang semua orang bisa memproduksi. Iya. Iya. Memproduksi, menjalankan, mengedarkan, bahkan memanipulasi. Nah, itu Nah, kan itu yang banyak. Nanti kita eksplorasi lagi di Iya, situ. iya. Kita ke sesi berikutnya nanti. pada era sekarang ini kan era matinya kepakaran, matinya keahlian. Iya. Dulu orang untuk menulis jurnalistik itu, menulis berita itu ada ilmunya. Iya, iya. Ya, kan? Sekarang the end of expertise ya. Nah, the end Iya. of itu kan. Iya. Jadi kepakaran itu, bagaimana kita misalnya yang sekolah media jurnalistik itu, sekolah sekarang itu nggak ada lagi semua. Yang penting mau kan, dia bisa bikin podcast, dia bisa Iya. bikin apa. Iya.